Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pertemuan yang ketiga, kita masih bisa bersama-sama melakukan kegiatan belajar mengajar. Kita masih Allah berikan kesehatan, Allah masih berikan kita nikmat iman, Islam dan juga ihsan, yang mana sampai dengan hari ini kita bisa melakukan rangkaian agenda kita, rangkaian ibadah kita juga. Mudah-mudahan antum dan juga mudah-mudahan keluarga antum, orang tua antum, wali antum dan anggota yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan afiat. Update sampai dengan hari ini cukup membuat kami semua di STIQ prihatin, ya, yang mana mungkin ada beberapa kawan antum, ya, yang sampai akhirnya sudah 2 pekan kurang lebih menjalankan kegiatan belajar mengajar, baik itu dari mengikuti agenda STIQ, apa itu mengikuti agenda dari divisi tahfiz, ataupun juga mengikuti agenda dari divisi bahasa. Ada yang berguguran, mulai ada 2-3 orang yang berguguran. Cukup berempati, saya prihatin, ya. Sebetulnya juga kami sampai hari ini juga masih mencari cara agar antum, agar kami semua juga para dosen itu bisa melakukan KBM dengan semudah-mudahnya cara, dengan semudah-mudahnya fasilitas, ya. Akan tetapi inilah walaupun belum final, kita masih melakukan evaluasi juga, kita terus melakukan koreksi, ya. Tapi inilah yang sudah berjalan, yang kita rasakan bisa dianggap kita optimalkan, ya. Kami bukannya tidak merasakan, kami bukannya tidak memperdulikan bagi antum-antum semua yang banyak kesulitannya, mungkin sinyal, jaringan, ya, diantaranya mungkin tempatnya juga tertentu yang bisa terjangkau oleh jaringan, mungkin juga dalam membeli kuota juga tempatnya jauh dari kediaman antum, dan lain segala macamnya. Kami doakan dan kita sama-sama doakan mudah-mudahan antum, kita semua juga para dosen yang masih berada di kampung halaman, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan inayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan ketika ini semua diniatkan karena Allah taala, insyaallah ganjarannya pun sesuai seperti apa yang antum rasakan kesulitannya, ya. Jadi antum yang ada di luar pulau Jawa khususnya yang penuh dengan kesulitan, mudah-mudahan Allah ganti itu semua dengan ganjaran yang berkali-kali lipat, dan Allah mudahkan, ya, buat antum yang penuh dengan fasilitas, penuh dengan kemudahan, antum juga dapat ganjarannya insyaallah. Tapi antum
silahkan syukuri apa yang sudah antum nikmati sekarang, karena itulah sesuatu yang mahal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu fasilitas, kemudahan, dan juga yang di luar sana yang ketika mendapat kemudahan juga itu salah satu tanda Allah sayang kepada antum, ya diberikan fasilitas baik dengan berkecukupan atau juga dengan kesulitan yang ada. Tapi itulah di situ Allah mau dengar rintihan doa antum, supaya antum berdoa, ya Allah mudahkan saya dalam belajar, ya Allah mudahkan saya dalam menuntut ilmu, ya Allah mudahkan saya dalam menghafal Al-Quran. Itu ya. Tentu kami semua beserta Abuna Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim tentu berharap kita semua bisa berkumpul di pesantren kita yang kita cintai ini. Baik, alhamdulillah kita beralih ke mata kuliah kita, ya anak-anakku sekalian yang saya muliakan karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah sampailah kita di halaman 24, ya, masih al-wahdatul ula, al-maudu'u as-salis, ya, harfun mim, ya. Silakan dibuka, ya. Nanti insyaallah di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ketika antum mengumpulkan tugas, nanti insyaallah saya kasih koreksian kepada antum masing-masing, ya. Mana yang kurang tepat, mana yang masih harus dibetulkan, mana yang keliru, ya insyaallah nanti saya kirimkan. Untuk ini nanti mungkin pertemuan kali ini saya fokus di kontennya dulu, ya. Untuk tugasnya nanti saya lihat lagi mana yang sekiranya antum kerjakan, mana yang sekiranya antum mudahkan nanti untuk mengumpulkannya juga, ya. Sekarang kita fokus ke kontennya dulu. Tapi silakan dibuka, ya, al-wahdatu al-ula, al-maudu'u as-salis, harfun mim, ya. Al-kalimatu al-jadidah, ya. Kalimat yang barunya, kata yang barunya adalah mil'aqatun. Apa itu mil'aqatun? Ya, sebutkan mil'aqatun. Sebutkan lagi, ulangi, ya, mil'aqatun. Mil'aqatun. Mil'aqah. Ma hiya mil'aqah? Mil'aqatun hiya fil lughatil Indonesia artinya sendok. Ya, silakan ditulis, silakan dicatat di buku catatan antum, artinya sendok, ya. Awalan istami waraddid, ya. Dengarkan dan antum ulangi, ya, dan antum kembali ucapkan. Awalan dakhaltu maktabata al-ma'hadi. Dakhaltu maktabata al-ma'hadi. Dakhaltu maktabata al-ma'hadi, ya. Maktabatun, 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 ya. Dakhaltu, aku telah masuk. Maktabah, maktabah, apa artinya maktabah? Perpustakaan. Di pertemuan sebelumnya sudah kita temui, ya, kata maktabatun. Al-ma'hadi, pesantren, ya. Dakhaltu maktabata al-ma'hadi. Silakan ucapkan ulang. Dakhaltu maktabata al-ma'hadi. Maktabatun, perpustakaan. Aku telah masuk perpustakaan pesantren, ya. Akaltu as-samaka. Akaltu as-samaka. Akaltu as-samaka. Ya, silakan didengarkan baik-baik dan juga antum ucapkan ulang, ya. Akaltu as-samaka, ya. As-samaka, akaltu, ya, ada dua kata, akala dan menunjukkan saya yang sudah memakannya, ya. Saya telah memakan, ya, atau saya sudah makan ikan, ya. As-samaka.
As-samaka artinya, as-samakun artinya ikan. Akaltu as-samaka. Yang ketiganya, al-qalamu fi al-hakibati. Al-qalamu fi al-hakibah. Ya, al-qalamu fil hakibati. Al-qalamu. Ya. Al-qalamu fi al-hakibati. Ya. Jadi nomor pertama untuk menulis huruf mim di awal sebuah kata. Yang huruf kedua antum menulis huruf mim di tengah-tengah sebuah kata. Yang huruf ketiga antum menuliskan huruf mim di ujung sebuah kata. Ya. Al-qalamu fil hakibati. Ya. Itu antum menuliskan huruf mim di ujung sebuah kata yang bersambung dengan huruf sebelumnya. Adapun yang nomor 4, ya, antum menuliskan huruf mim di ujung kalimat ketika tidak bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya. Hazihi suhufu al-yaum. Ya, hazihi suhufu al-yaum. Hazihi suhufu al-yaum. Hazihi suhufu al-yaum. Ya, hazihi suhuful yaumi. Ya, al-yaum. Hazihi ini, ya. Suhufu, ya, koran. Al-yaumi artinya hari ini. Ya. Ini koran atau surat kabar hari ini, ya. Suhuf itu koran atau surat kabar, ya. Harfun ba, ya. Raqmu al-awwal. Al-hakibatu ala maktabi. Al-hakibatu ala maktabi. Al-hakibatu ala maktabi. Al-hakibatu ala maktabi. Maktabi, ya. Al-hakibatu ala maktabi. Ucapkan, ya. Saya mengucapkan, antum mengulangi. Al-hakibatu ala maktabi. Maktabi maknanya artinya adalah meja saya. Al-hakibah artinya tas, ya. Ala atas, ya, di atas. Al-hakibatu tas, di atas, ala, ya, maktabi, ya, meja saya. Ya. Jadi kalau maktabatun artinya perpustakaan, kalau maktabun artinya meja, ya. Bi-nya menjadikan dinisbahkan kepada saya, ya, meja saya, maktabi. Kemudian apa? Yang raqmusani, hazihi mil'aqatun. Hazihi mil'aqatun. Hazihi mil'aqatun. Hazihi mil'aqatun. Hazihi mil'aqatun. Ya. Ini sebuah sendok, ya. Mil'aqatun. Hazihi mil'aqatun. Raqmus salis, ana mudarrisun jadidun. Ana mudarrisun jadidun. Ana mudarrisun jadidun. Ana mudarrisun jadidun. Mudarrisun, ya. Apa maknanya mudarrisun? Maknanya pengajar atau guru, ya. Mudarrisun jadidun, ana, saya, mudarrisun, guru atau pengajar, jadidun. Jadidun maknanya baru, ya. Yang keempat, raqmul rabi', sallim ala walidika. Sallim ala walidika. Sallim ala walidika, ya. Atau sallim ala walidika, ya, mengucapkan salamlah atau juga bersalamanlah kepada ayahmu,
Salim ala walidika. Nah, di situ antum menuliskan huruf mim di ujung sebuah kalimat, mim sukun ya. Salim ala walidika. Harfun jim ya, raqmul awal. Maza turid ya, maza turid, maza turid ya, kalimatun jadidun jadidatun adalah maza, artinya apa ya. Turid ya, itu di situ ada huruf ta dan juga dari kata aroda ya. Turid artinya kamu mau. Jadi maza apa? Turid yang kamu inginkan, yang kamu mau ya. Maza turid. Ini menanyakan ketika ada yang datang kepada antum, kemudian maza turid ya. Nanti percakapannya bisa Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan ya. Sebutkan fulan siapa? Ya Abdullah, ya Ahmad, ya Muhammad, ya Zaid ya, seperti itu. Kemudian ahlan bik ya fulan ya. Kemudian maza turid ya, uridu an maza, apa yang kalian mau sampaikan, kebutuhan hajat antum ya. Baik, seperti itu ya. Raqmusani ya, hazihi hujaratun jamilatun, hazihi hujaratun jamilatun, hazihi hujaratun jamilatun, hazihi hujaratun jamilatun. Ulangi ya, hazihi hujaratun jamilatun, hazihi ini, hujaratun kamar ya, jamilatun yang indah ya. Jamilatun ya, yang indah ya, jamilatun. Raqmus salis, yaqra'u mahmudun al-kitaba, yaqra'u mahmudun al-kitaba, yaqra'u mahmudun al-kitaba, mahmudun, mahmudun ya, yaqra'u mahmudun al-kitaba. Nah, di nomor kedua, ketiga, juga nomor pertama, antum belajar menuliskan huruf mim yang bersambung dengan huruf alif atau juga huruf ya dan juga huruf wawu ya. Antum mulai melatih tangan antum supaya terbiasa ya. Nanti antum biasakan tuh, walaupun saya bilang nggak ya apa namanya, nggak perlu saya bilang, nanti antum tulis bahasa Arabnya, kemudian antum tulis juga bahasa Indonesia di sampingnya, supaya antum juga mulai terbiasa menulis huruf bahasa Arab ya. Nah, di situ yang sanian uktub mim ya, huruf mim di awal kata, huruf mim di tengah-tengah kata, juga huruf mim di ujung kata yang bersambung dengan huruf sebelumnya, dan juga huruf mim yang di ujung sebuah kata yang tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya ya. Kemudian yang salisan, antum membaca dan antum juga menulis huruf mim yang berharokat fathah, ma ya, ma, seperti itu ya. Mi, kemudian mu ya, mim yang berkasroh, kemudian mim yang berdoma, mu ya. Kemudian yang ba apa, ma ya. Kalau ketika sudah ada tambahan alif, maka dia lebih panjang dari yang tidak ada harokat, tidak ada alifnya ya. Ma, mi ya, mu
mu, ya. Mata, mut, tamamun, tamimun, bumun, ya. Itu nanti antum ucapkan dan juga antum tulis ya, latihan menulis. Bumun, mabitun, matab, ya. Nanti setiap yang ada kata-kata baru seperti ini, ya, kata-kata tertentu seperti ini, nanti antum silahkan buka kamus, antum cari artinya. Itu tugas dari saya. Nah, nanti kita ke al-wahdatu berikutnya, ya, ke al-maudu'u al-rabi, ya, ke selanjutnya. Nah, ini nanti akan ada juga nih kata-kata yang begini. Nah, nanti itu sebagai tugas antum, silakan cari ya, supaya belajar juga, buka kamus, supaya nanti juga bisa, kalau ketika buka kamus kan nanti sambil nyari, sambil melihat, oh ada kata ini artinya ini, oh ada kata ini artinya ini, ada kata ini artinya ini. Nah, itu kan bisa menambah juga, mudah-mudahan menambah kosakata antum juga ya, walaupun selain dari yang di sini sambil buka itu antum melihat kata, oh ini artinya, oh ini artinya, gitu, seperti itu ya. Nanti selanjutnya juga kita bakal temuin tuh ada beberapa kata, beberapa baris tuh. Nah, itu nanti antum juga kerjakan ya. Tapi nanti untuk itu dulu ya, yang ringan-ringan dulu. Kemudian harfun ra, al-wahdatu al-ula, al-maudu'u al-rabi', ya. Al-kalimatu al-jadidatu, rasama, juga ada kata rufufun, ya. Rasamun wa rufufun, ya. Ucapkan rasamun rufufun, ya. Rasamun rufufun. Rasama artinya menggambar, ya. Rufufun dari kata rafun, ya. Jamak rufufun artinya nih yang ada di belakang-belakang kalian nih. Ini artinya ya, ini rak, ya, rak buku. Di perpustakaan, di maktabatun pasti banyak terdapat rafun. Ini karena banyak, lebih dari 3, berarti rufufun, ya, seperti itu. Taib harfun raqmul awal, ya. As-suhufu ala rafi al-maktabi, ya. As-suhufu ala rafi al-maktabati, ya. Rafi, ya. As-suhufu ala rafil maktabati, ya. Ulangi, ayo. As-suhufu ala rafi al-maktabati. As-suhufu ala rafi al-maktabati. Rafi, ya, menulis huruf ra di awal kata. Rafi, apa artinya rafi? Rak, ya. Maka as-suhufu tadi kita sudah belajar, sudah ketemu kata as-suhuf artinya surat berita, ya, atau surat harian atau koran, ya. As-suhufu ala rafi al-maktabati, ala di atas, rak, al-maktabati perpustakaan, ya. Ramusani yashrabu Khalidun al-asira, yashrabu Khalidun al-asira, yashrabu Khalidun al-asira, yashrabu, ya. Yashrabu, apa artinya yashrabu? Ada 2 kata, dari kata syaroba dan juga ada kata gantinya domir, yaitu huruf ya. Yashrabu yang menandakan bahwasanya dia sedang meminum, ya. Yashrabu Khalidun, siapa yang meminum? Khalidun, ya. Al-asira artinya jus, ya. Nanti bisa dicari juga antum kata-katanya ketika antum mau mengucapkan jus apa nih.
oh jus jeruk artinya jus burtuqalun ya. Kemudian yang lain-lainnya antum cari apel apa ya arti dalam bahasa Arabnya, anggur apa ya. Nah itu tugas juga buat antum, nggak perlu dikumpulin, ini tugas mandiri yang akan merasakan juga antum ketika antum nanti mau ini ya, mau berbicara sama kawan-kawan antum ya. Antum kan ada yang kadang satu daerah ya, satu satu kota, satu asalnya sama gitu. Nah antum, atau mungkin ada yang di satu pesantren juga, nah, kan antum jadi bisa untuk jadi bahan percakapan ya. Ana asyobu asyiru al asyiro burtuqal ya. Taib. Yang selanjutnya, rasama Yusufu ala as-sabburati ya. Rasama Yusufu ala as-sabburati ya. Rasama ya, telah menggambar. Siapa yang telah menggambar? Yusuf ya. Ala ya, pada atau di atas as-sabburati. Ma makna as-sabburah? As-sabburah artinya papan tulis atau whiteboard ya. Rasama artinya menggambar atau melukis ya. Katabat Fatimatu risalatan. Katabat Fatimatu risalatan. Katabat Fatimatu risalatan ya. Ulangi ya, ulangi sendiri. Katabat Fatimatu risalatan, telah ditulis ya, telah menulis. Katabat Fatimatu, Fatimah yang menulis ya. Kemudian risalatan, apa yang ditulis? Sebuah surat ya. Risalatan artinya surat. Al-kutubu ala rufufi al-maktabati. Al-kutubu ala rufufi al-maktabati. Al-kutubu ala rufufil maktabati. Al-kutub ya, jam'u minal kitab ya. Apa itu? Al-kutub artinya jamak dari kata al-kitab ya. Kitabun ya. Kutubun jam'u min kalimati kitab ya. Artinya berarti kitab-kitab, buku-buku ya. Ala rufufi ya. Rufuf jam'u min kalimah rof ya. Di atas rak-rak perpustakaan ya. Seperti ini banyak ya belakang antum. Ini insyaallah ini adalah perpustakaan antum ya untuk belajar ya. Insyaallah banyak kitab-kitabnya sampai atas tuh ya. Ya, sampai atas raknya ada kitab lagi tuh. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah diniatkan belajar bahasa Arab, salah satunya adalah untuk nanti bisa belajar, bisa ahli, bisa pandai juga dalam bahasa ahlus surga, ahlul jannah ya, bisa menjadi ahlul Quran juga, dan juga bisa mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Apa saja itu ya, salah satunya ilmu Al-Quran, ulumul Quran, dan apa saja lagi ada tafsirnya ya. Ini insya Allah kitab tafsirnya banyak ya, kitab ilmu Al-Qurannya juga banyak, kitab hadisnya ada insya Allah walaupun belum lengkap ya, berjilid-jilid kitab ilmu hadisnya juga insya Allah ada ya. Kitab
yang lainnya ini yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Di sini ada banyak kitab insya Allah ya, ribuan kitab dari yang mulai berbahasa Arab sampai yang mendukung bahasa Indonesia juga insya Allah ada, semua disiapkan untuk antum semua, untuk kita semua sama-sama memanfaatkan fasilitas ini nanti ketika di pesantren. Pesan saya satu, sebagai yang dipercayai untuk mengelola, memanajemen perpustakaan ini, yaitu dijaga, sama-sama kita jaga ya. Ketika membaca, bukanya hati-hati, bukanya pelan-pelan. Ketika misalnya bukunya lagi dipinjam, hati-hati juga bawanya, dijaga jangan sampai hilang ya. Itu anak-anakku sekalian ya. Baik, yang selanjutnya adalah Raqmul Rabi, hal hadza durjuka, hal hadza durjuka, hal hadza durjuka, hal hadza durjuka. Hal, apakah, hadza ini ya, durjuka ya, durjun ya. Ma makna durjun? Durjun artinya laci ya. Nah, ini nanti banyak nih kata-kata yang bisa darj. Darj itu ada artinya sendiri. Nanti lihat ya. Ada darajat ya. Nanti itu bisa kata-katanya yang lain-lain lagi. Ada tangga ya. Kemudian ada lagi lain-lain segala macamnya, tingkatannya ya. Ada derajat, ada step ya, langkah. Nah, itu dicari ya nanti. Jadi jangan salah harokat. Durjun, laci. Hal hadza durjuk, durjuka, apa ini? Apakah ini laci milikmu? Ya. Al-qurrasatu fil hakibati. Al-qurrasatu fi al-hakibati. Ya, al-qurrasatu fil hakibati. Ya, buku tulis itu di dalam tas ya. Al-qurrasatu. Ya, jamaknya al-qurrasat ya. Ini mufrad ya. Modelnya yang satu buah, al-qurrasatu ya. Buku tulis. Raqmus tsani, fil hujurati sarirun wa maq'adun. Fi al-hujurati sarirun wa maq'adun ya. Di dalam kamar ya, al-hujurati ya, sarirun. Apa itu sarirun? Sarirun artinya ranjang ya, atau dipan ya. Wa maq'adun, atau dan tempat duduk ya, atau sofa bisa juga ya. Fil hujurati sarirun wa maq'adun ya. Ada di dalam kamar atau didapati sebuah dipan, ranjang, atau dan juga sofa atau kursi ya. Yang nomor 3, fi al-kitabi tis'atu durusin. Fi al-kitabi tis'atu durusin. Durusun ya, kata kalimat yang barunya durusun, walaupun di pertemuan sebelumnya juga sudah kita dapati ya. Durusun, apa makna durusun? Durusun artinya tutorial. Maka di dalam satu kitab, di dalam buku didapati ada tis'atu durusin, ada 9 tutorial ya. Halaman selanjutnya ya, halaman 30, antum belajar menulis huruf ro. Ro yang sendirian ya, yang masih single, yang masih jomblo. Ro yang sudah bersambung dengan huruf sebelumnya ya. Ro ketika berharokat fathah, ro juga ketika berharokat kasroh, ro ketika berharokat dhammah, huruf ro ketika bersama huruf alif ya, ketika panjang 2 harokat ro, ri, ru ya. Nah, ini di sisa lisan iqra waktub
baca dan juga kamu tulis, dan juga sama kayak yang tadi di sebelumnya, antum cari terjemahannya ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau yang sudah ada rezekinya alhamdulillah bisa punya kamus ya alhamdulillah. Kalau misalnya enggak ya berarti mungkin bisa download kamus Al-Ma'ani atau yang lainnya, kamus Mahmud Yunus, ada lagi kamus yang lainnya Al-Munawwir misalnya ya, dan lain-lain banyak kamus misalnya ya, bisa download. Atau kalau misalnya agak ribet tapi nggak saya rekomendasikan, antum bisa lewat Google Translate ya. Tapi ahsan daripada antum ke Google Translate, antum download di Play Store atau iStore ya, yang punya rezeki lebih HP-nya Apple. Nah, antum bisa sekali download aja, habis itu insya Allah gratis kok ya untuk memakai, paling ada iklan-iklannya aja ya. Di situ ada kalimat apa? Barima, Roma, mururun, turobun, marirun, tamrun, tiberun, rimun, rotibun, marotibun, muromun ya. Silakan nanti diulang-ulang. Barima, Roma, mururun, turobun, marirun, tamrun, tiberun, rimun, rotibun, marotibun, muromun ya. Nanti antum bisa tulis itu semua ya. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Mungkin sekian dulu dari saya ya. Mudah-mudahan antum semua sehat walafiat, mudah-mudahan antum semua Allah jaga dari segala macam mara bahaya, dari segala macam wabah, dari segala macam penyakit, dari segala macam infeksi, alergi ya. Mudah-mudahan orang tua antum semuanya sehat, yang orang tuanya masih harus bekerja, yang orang tuanya masih harus berjuang, dan antum juga masih harus ikut berjuang. Saya bangga kepada antum semua ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan antum dalam segala hal yang bisa mendatangkan manfaat, barokahnya Allah mudahkan ya. Jangan patah semangat ketika belajar, masih dengan harus segala macam kesulitan, segala macam kepayahan ya. Insyaallah Allah mudahkan antum dalam segala hal. Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Mudah-mudahan dengan wasilah antum membantu orang tua antum dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau antum juga ikut terlibat dalam beberapa hal mengurusi rumah tangganya orang tua antum, dalam artian mengurusi adik-adik antum, mengurusi ternaknya orang tua antum, insya Allah itu semua bisa jadi wasilah antum dalam mudahnya menuntut ilmu, dalam barokahnya ilmu akhirnya bisa kepake ketika antum bermuamalah sama tetangga-tetangga atau masyarakat di kampung antum, atau ketika antum beribadah, atau ketika antum menjalankan segala macam prosesi kehidupan di kehidupan antum dalam bermasyarakat ya. Saya harapkan antum tetap tahu prioritas ya, antum tetap tahu mana yang lebih baik ya. Kalaulah antum membedakan sholat sama tidur misalnya ya, sholat sama leyeh-leyeh nganggur gitu. Nah ini pasti antum insya Allah sudah bisa bedakan. Oh pasti lebih baik, pasti yang baik adalah sholat ya. Nganggur itu ya ngapain lah, buang-buang waktu. Nah sekelas dai, sekelas mahasiswa, antum harus sudah tahu prioritas mana yang lebih baik ya. Misalnya membantu orang tua atau thalabul ilmi. Nah, ini sama-sama baik, tapi mana yang derajatnya lebih baik, lebih tinggi, atau mana yang waktunya memang sudah lebih prioritas ya.
Ketika waktunya kuliah, ya kuliah dulu, ya, menuntut ilmu, ya, dikasih pengertian orang tuanya, ya bahwasanya ini menuntut ilmu ada jamnya. Sedangkan kalau saya membantu bapak, insya Allah bapak bisa ditunda dulu atau jamnya bisa digeser lebih dahulu. Nah itu dai, itu kelasnya mahasiswa, ya. Jadi kalau misalnya oh harus ternak segala macam, oh harus ngasih makan ayam, oh apa yang lain segala macam yang saya mendengar beberapa kali cerita antum, ya harus tahu prioritasnya. Oh ini murojaah, ini ada kegiatan bahasa, murojaahnya nanti kan bisa habis asar, bisa habis maghrib, bisa malamnya. Sedangkan kegiatan bahasa hanya di jam 14 sampai jam 15. Sedangkan kuliah hanya di jam-jam tertentu. Yang lain banyak hal bisa antum lakukan di luar itu. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Doakan kita semua, ya. Doakan kawan-kawan antum, doakan para dosen, sehingga nanti ketika ada doa orang kawan-kawan antum di seberang pulau sana, di tempat yang lain, sama-sama mendoakan, kita semua terkena dampak dari doa yang baik-baik itu, ya. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.